Berdoa sebelum memilih. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tak lama setelah Paus Fransiskus meninggal, hampir semua kardinal dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Vatikan. Para kardinal yang memenuhi syarat menjalani konklav di Kapel Sistina. Di sana mereka berdoa dan memilih paus baru di antara mereka sendiri. Proses berdoa dan memilih terus berulang sampai satu nama mencapai jumlah suara tertentu. Lalu asap putih muncul dari cerobong dan ribuan orang di lapangan Basilika Santo Petrus bersorak gembira. Dunia pun penuh sukacita. Habemus Papam, Viva Papa Leo ke-14. Tradisi ini sangat mungkin meniru dari sang guru, seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus selama beberapa waktu bersama para murid telah berkeliling mengajar dan berbuat kasih. Ia sadar, kelak setelah ia pulang ke rumah Bapa, harus ada yang melanjutkan pewartaan kabar sukacita dan karya keselamatannya. Walau sudah sangat mengenal para murid, Yesus tetap perlu berdoa sebelum memilih siapa di antara para murid yang akan menjadi rasulnya. Tidak main-main, ia pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Pada pagi harinya, baru ia memilih dan memanggil 12 murid untuk menjadi rasul. Setelah itu, alih-alih beristirahat dan tidur, Yesus langsung mengajak semua turun ke tanah datar. Di sana, ia kembali mengajar dan menunjukkan kasih-Nya dengan menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Begitulah Yesus. Di tengah berbagai kesibukan, ketika harus mengambil keputusan penting, Yesus naik ke bukit dan meluangkan waktu berdoa semalaman guna berbincang-bincang dengan Bapanya. Dari kitab-kitab Injil, kita tahu Yesus sering melakukan hal doa ini. Faktanya,
Hidup kita sehari-hari sangat padat dengan berbagai kesibukan, entah di kantor, entah di rumah, bahkan mungkin juga di gereja. Seringkali kita hanyut dan stres sendiri. Kita menjadi lupa berdoa dan mengandalkan Tuhan. Mungkin inilah saatnya kita meneladani apa yang Yesus nantiasa lakukan. Berdoa kepada Allah di saat akan menghadapi peristiwa penting. Berdoa dengan sungguh hati, bahkan semalam suntuk bersamanya. Yesus yang baik, izinkan kami meniru teladan-Mu, berdoa dan mendekat kepada Allah, terlebih saat kami sedang menghadapi hal-hal penting. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.